belum 100%. Butuh diasah lagi. Butuh lagi Bang. Siapkan lagi. Soalnya kan ini baru pengalaman pertama. Beda sama yang di pesantren. Kalau memang untuk imam, khutbah atau segala macam, insya Allah udah siap. Soalnya kan kita juga basicnya dari pesantren Bang. Nah kebetulan mengambil jurusan manajemen dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Khairul Ihsan Daulay dalam podcast Pakai Otak, tempat orang-orang inspiratif berbagi cerita. Tentu teman-teman setiap minggunya kalian bisa mendengarkan cerita-cerita menarik dari berbagai narasumber yang setiap minggu saya datangkan, orang-orang keren tentunya, berbeda-beda dan selalu mempunyai cerita yang sangat unik. Seperti pada kali ini teman-teman, saya sangat merasa senang sekali dan luar biasa tentunya karena pada kesempatan kali ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Kenapa tidak luar biasa teman-teman? Bintang tamu saya ini banyak sekali nih kegiatannya di Mandailing Natal. Dia memang masih mahasiswa nih, di semester 6 di Stein Mandailing Natal dengan mengambil prodi manajemen dakwah. Dan luar biasanya, bintang tamu saya ini merupakan putra kebanggaan Mandailing Natal karena baru saja mendapatkan predikat sebagai putra kebudayaan Mandailing Natal 2024. Tentu teman-teman pasti penasaran kan cerita selengkapnya seperti apa? Maka teman-teman, inilah konten podcast Pakai Otak bersama bintang tamu saya, Nuzul Ramadan. Halo Kak Nuzul. Luar biasa sekali Kak Nuzul, silakan disapa teman-temannya di luar sana dulu. Hai teman-teman, terima kasih khususnya pada Kak Khairul Ihsan yang telah mengundang saya di podcastnya. Salam juga buat teman-teman yang luar. Perkenalkan, saya Nuzul Ramadan, mahasiswa Stein Madinah dengan jurusan Prodi Manajemen Dakwah semester 6. Oke, luar biasa sekali ya. Ini kayaknya harus menghadap Kak aja lah biar biar nggak kaku kali kalau kita hadap netizen terus. Jadinya kayak wawancara gitu Kak ya. Gimana Kak Nuzul, sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah ya. Aku ketemu Kak Nuzul ini kalau nggak salah masih pesantren dulu, ya kan? Dulu kita pertama ketemu Kak Nuzul masih pesantren, saya masih mahasiswa. Kelas berapa kemarin? Kelas 5 di pesantren. Kelas 5 di pesantren. Pesantren mana itu ya? Pesantren Al-Mandili Bang. Al-Mandili ya. Berarti udah berapa tahun itu ya? Tamat dari Al-Mandili, sekarang udah menjadi mahasiswa semester 6. Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun ya. Kadang waktu itu berjalan tidak terasa ya Kak Nuzul ya. Masih suka nggak sih ikut kegiatan di pesantren kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di tempat alumninya dulu? Nah kebetulan Bang, alumni kita sempat buat ikatan alumni Al-Mandili. Sebenarnya sebelumnya kita buat itu di lingkungan Al-Mandili aja. Nah kemudian ada saran dari kawan-kawan mahasiswa, kita buat ikatan alumni Al-Mandili yang kuliah di Stein Madinah. Kebetulan kita sering bagi-bagi kegiatan. Bagi pengalaman juga sering ya? Sering Mak. Untuk memotivasi mereka ke melanjutkan pendidikan. Sering buat kegiatan ke pesantren Al-Mandili, kita buat di situ kayak seminar. Oke. Bagaimana caranya agar murid-murid santri yang ada di Al-Mandili tertarik kuliah di Stein Madinah maupun di kampus lain. Pokoknya mereka ada motivasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi ya. Iya. Karena memang banyak kita lihat selesai SMA atau aliyah sederajat banyak yang tidak melanjutkan pendidikan tingginya. Tapi dengan adanya ikatan alumni tadi memotivasi adik-adiknya ya. Sebenarnya Bang, itu kan tujuan kita satu, yaitu agar pikiran santri-santri terbuka bahwa kuliah itu tidak memakan biaya yang mahal. Oke, ya kadang kan pikiran mahasiswa nggak mau daftar kuliah takut biaya mahal ya. Itu Bang. Ternyata gimana? Ternyata setelah kita dulu juga sebelum kuliah, kita pasti apa namanya? Takut mahal dengan kuliah, takut biayanya mahal, nggak sanggup, takut tugasnya banyak, ini segala macam. Nah, setelah kita melalui bangku perkuliahan, ternyata kuliah itu
begini ya rasanya kuliah santai. Oke. Di bangku perkuliahan aja yang bisa santai. Oke, kalau beda di SMP. beda kalau SMP SMA ya. Iya, Bang. Kalau di kuliah ternyata tidak seribet yang dipikirkan orang yang belum merasakannya. Iya, benar. Tapi masalah biaya itu kan orang tadi nggak mau kuliah karena biaya. Ternyata banyak beasiswa atau gimana ternyata nih? Banyak Bang, kalau di STAIN banyak beasiswa. Nah, Susah nggak ngurusnya itu? Kalau susahnya enggak sih, cuman tergantung rezeki kita juga. Oke. Tapi kita kalau dibilang susah enggak, tinggal mengikuti berkas-berkas yang telah disediakan dari STAIN Madinah juga. Nah, kebetulan saya juga Bang menerima beasiswa. Beasiswa luar biasa ya. Saya ingin menunjukkan kepada santri-santri yang ada di Al-Mandili bahwa walaupun kita sekolah dari pesantren, kita berhak menerima beasiswa. Iya, betul. Jangan hanya memandang sebelah mata untuk pesantren. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi ini terbuka kesempatan ini lebar untuk SMA, pesantren semuanya sama rata. Kalau Sama, mau Bang. kuliah, keterbatasan ekonomi ternyata ada solusinya. Ada Bang. Makanya buat adik-adik yang di luar sana yang mau tamat dari SMA, pesantren segala macam, jangan takut untuk kuliah. Oke, dan di kampung kita sendiri ada kampus ya. Ini Bang, nggak perlu jauh-jauh kemana, tinggal di Madinah aja udah ada kampus kita, kampus kebanggaan Mandailing Natal. Iya, satu-satunya ya kampus negeri iya. di Mandailing Natal. Jadi kalau takut masalah biaya akomodasi kalau keluar sana, biaya kos, penting di Mandailing Natal aja ya. Sama aja sih Bang sebenarnya, kuliah dimanapun sama, tergantung kita sendiri, tergantung niat kita ya Bang. Oke, nah kalau misalnya tadi Kak Nuzul bilang pernah mengadakan seminar di alumni sekolahnya, itu narasumbernya orang lain yang diundang atau alumni-alumni nih? Oh, kebetulan Bang, narasumbernya itu saya sendiri, ada kawan yang juga dari Tamatan Al-Mandili, cuman dia saat ini kuliah di Padang. Oke. Nah, kebetulan kita hadirkan juga beliau, terus diisi dengan ustadz-ustadz yang ada di Al-Mandili. Oke. Pokoknya banyak lah ya, namanya juga udah bentuk komunitas ya. Iya, Bang. Jadi Kak Nuzul bisa, teman-teman seangkatan bisa, mungkin angkatan di atasnya yang penting dia sama-sama alma mater pesantren Al-Mandili tadi ya. Luar biasa kan teman-teman, Kak Nuzul ini juga ternyata ini bisa berbagi ilmu nih sama adik-adik di tempat dia dulu menimba ilmu. Nah sekarang udah semester 6 aja nih Kak Nuzul. Iya. Gimana? Tadi katanya kuliah itu sebenarnya nggak berat-berat amat dan bisa lah dianggap seperti ya belajar tapi tetap terasa santai gitu ya. Tapi ada nggak sih tantangan yang benar-benar terasa sekali sama Kak Nuzul selama kuliah ini? Nah, kalau tantangan sih pasti ada Bang ya. Nah, pas kalau boleh jujur ini ya, pas di semester ini baru terasa Bang. Baru terasa ya, semester 6 ya? Baru terasa gimana kita menghadapi banyak tugas, belum lagi tugas yang ini, yang tugas yang satu. Nah, di semester tugas yang kali lain, juga kita dihantui lah, bisa dibilang dihantui lah dengan yang namanya KKN. Oke, ini mau KKN ya? Mau KKN Bang, bulan 7 kalau nggak salah. Bulan 7? Bulan 7 Bang. Nanti ditempatkan di Mandailing Natal atau di luar kira-kira prediksi? Sebenarnya udah keluar Bang. Tujuan kita insya Allah ke Pasaman Barat. Pasaman Barat ya? Barat. Luar biasa ini lintas provinsi. Iya Bang. Semoga nanti mental harus dipersiapkan. Itu yang satu mental. Soalnya kan kita KKN-nya nggak di daerah kita, Iya. ke provinsi lain, ke Iya. Sumatera Barat. Harus bisa menjaga sikap, menjaga nama baik kampus. Itu satu-satunya. Harus bisa berbaur dengan masyarakat yang beda suku lah, bisa dibilang beda suku itu Bang ya kan? Iya, betul. Yang dari Batak ke Minang. Minang gitu ya. Pasti ada di situ perbedaan kebiasaan Iya, kan. Bang. Tapi Kak Nuzul dengan jurusan manajemen dakwah nih, nanti udah gimana nih, udah siap betul nggak untuk KKN ini kan, karena lebih banyak ya terlibat dengan kehidupan masyarakat, jadi imam di masjid lah, azan di masjid atau ikut pengajian, gimana, udah siap mentalnya? Nah, kalau mental sih belum 100%. Butuh diasah lagi. Betul lagi Bang. Siapkan lagi. Nah, soalnya kan ini baru pengalaman pertama. Nah, beda sama yang di pesantren. Kalau memang untuk imam, khutbah atau segala macam, insya Allah udah siap. Soalnya kan kita juga basicnya dari pesantren Bang. Nah, kebetulan mengambil jurusan manajemen dakwah. Dakwah ya. Jadi kalau untuk masalah khutbah, imam, pengajian, insya Allah mental udah aman lah Bang ya. Oke, luar biasa ya. Tapi belum dikatakan 100% karena belum kesananya kan. itu, Bang. Belum terjun langsung, masih menunggu waktu. Cuman Bang, kalau mungkin untuk sosial ke masyarakatnya kita masih belajar lah Bang ya. Nah, soalnya kan gimana ya?
mungkin sangat tidak mudah bagi kita untuk berbaur ke tempat yang belum kita apalagi di sini kita lihat tempat yang mau kita datangi ini beda jauh bang. Iya, betul. Kegiatannya di sini sama yang di sana. Dan mungkin baru ini ya pertama Stein mengantarkan mahasiswanya KKL di luar Iya bang. provinsi. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah memang Karena biasanya memang masih di Sumatera Utara, tapi di kabupaten lain. baru kali ini ke Sumatera Barat provinsi lain. Oke, luar biasa sekali. Manajemen dakwah ini biasanya belajar apa aja waktu selama semester 6 ini? Oh, kalau semester 6 ini bang, Selama dari semester 1 mungkin. kalau mungkin dari semester 1 sama aja sih bang, semester 1, semester 2 sama sih belajarannya, sama jurusan-jurusan yang lain. Itu kan ilmu pengantar bang. Kalau jadi semester 3, 4, 5, 6 itu udah sedikit masuk lah bang ya ke jurusan kita. Contohnya ini psikologi dakwah, ilmu pengantar dakwah. Kalau di semester 6 ini kita belajar tentang, kalau nggak salah kemarin ada penelitian tentang Basnas, zakat haji, wisata umroh, seperti itulah bang ya kalau semester 6 ini. Luar biasa ya. Jadi manajemen dakwah ini sama nggak sih persepsi kita yang nggak tahu tentang manajemen dakwah, bahwasanya belajar manajemen dakwah ini berarti belajar menjadi dai gitu ya. Tamatan dari itu hanya jadi dai saja atau banyak justru peluang kerja yang dapat? Nah, mungkin bang ini pertanyaan ini kan sudah sering saya dengar. Tapi takutnya nggak jadi dai saja, karena banyak kan kita tahu ada ustadz-ustazah yang mungkin dia tidak dari manajemen dakwah tapi bisa jadi ustadz-ustazah. Kalau dai ini sendiri spesialnya apa nih? Nah, kalau menurut saya Manajemen dakwah maksudnya spesialnya apa nih? Oh gitu. Kalau memang pertanyaan yang itu sering bang kelempar ke telinga saya. Jadi di situ ngapain kuliah manajemen dakwah? Ngapain kuliah kalau tujuannya pendakwah? Ngapain? Nah itu udah sering bang terdengar ke telinga saya. Jadi semua orang menganggapan setelah lulusan manajemen dakwah itu hanya untuk dai, mendakwah, ceramah itu aja. Nah setelah kita belajar manajemen dakwah, bahwa peluang setelah belajar manajemen dakwah selama 4 tahun lah bisa dibilang ya bang ya, itu tidak hanya untuk menjadi pendakwah, bisa dikerja di Kemenak, dinas sosial, kantor Basnas, wisata umroh dan haji, masih banyak lagi bang. Apalagi kita ada event-event besar seperti ada ibaratnya bazar-bazar Ramadan, bisa kita yang menanggunginya bang. Wah luar biasa ya. Jadi ternyata banyak ya. Kita yang memanajemennya bang. Semua kan selama ini kan kita nggak tahu. Setelah ada ibaratnya misalkan ada bang acara-acara besar tentang contohnya bazar-bazar Ramadan lah bang kan, itu kan kita tidak tahu ada yang mengelolanya, ada yang manajemenkannya. Kita selama ini cuma datang aja ya. Ternyata di belakang itu kayak mana pengaturnya gitu ya. Jadi kita itu sebagai lulusan manajemen dakwah bisa juga bang di situ. Itu bang. Tidak hanya untuk menjadi pendakwah, ceramah, dai, tidak bang. Wah luar biasa ya. Tapi di balik itu menjadi dai juga bisa gitu Bisa, ya. Bang. Tapi di luar itu juga banyak kepandaiannya ya. Iya. Banyak prospek kerja, instansi yang menerima nanti banyak juga ya manajemen dakwah ini ya. Luar biasa sekali Kak Nuzul, kuliah manajemen dakwah, bentar lagi mau KKN, dan ternyata ikut banyak kegiatan komunitas alumni ya, yang banyak memberikan ilmu atau masukan dan motivasi. Ini ada di dalam dipakai ya, diselempangkan nih. Ini apa nih Kak? Putra Kebudayaan Nusantara 2024. Ini gimana ceritanya nih mendapatkan selempang sas seperti ini? Ini bang ya, inilah selempang, bisa dibilang ya bang, selempang kebanggaan saya bang. Waduh. Boleh dibilang ini pacar saya ini bang. Saya anggap pacar. Karena terlalu gandeng. Kemanapun saya pergi saya selalu bawa ini. Waduh. Luar biasa sekali guys. Ini Putra Kebudayaan Nusantara nih. Bisa nggak dibagi sedikit bagaimana nih Kak Nuzul bisa mendapatkan predikat seperti ini? Oh, bisa. Mana tahu nanti kan tahun depan ada yang ingin meneruskan atau mengikuti jejak Kak Nuzul nih. Oh iya. Nah, pertama saya mendapatkan ini Pak, ini